Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Febri. Sesuai jadwal, hari ini kembali kita mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi untuk hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Materi hari ini adalah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan pengenalan latar dan tokoh. Komplikasi merupakan timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Yang terakhir, resolusi merupakan penyelesaian masalah. Selanjutnya, kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti misalnya aku, mereka, dia, dan nama orang itu sendiri dalam cerita. Yang kedua, kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Penggunaan kata pencerap panca indera untuk deskripsi latar atau tempat, waktu, dan suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, itu merupakan pencerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar, yaitu latarnya di rumah, kemudian panca indera yang digunakan adalah mata. 3. Pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias merupakan makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Makna kias memiliki arti tidak sebenarnya atau konotatif. Contoh, gadis itu menjadi bunga desa. Bunga desa itu yang disebut dengan makna kias atau konotatif, tidak sebenarnya. Kemudian makna khusus. Kata yang memiliki makna khusus, contohnya makna umum kata bunga. Jadi makna khususnya yaitu anggrek, mawar, melati, dan lain-lain. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu ditandai dengan kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Contoh yang kedua, 2 tahun kemudian, Parta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Katau. Nah, itu merupakan contoh penanda urutan waktu. Yang terakhir, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Contoh kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Contoh ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, semua kalimat tersebut merupakan ungkapan keterkejutan. Itu ditandai dengan kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan di tengah kebahagiaannya. Nah, selanjutnya contoh cara menentukan struktur cerita fantasi bisa kalian lihat pada buku paket bahasa Indonesia halaman 60 dengan judul Belajar dengan Gajah Mada. Kalian baca dulu teks fantasi ini sampai selesai dan kalian bisa pause video ini setelah membaca, bisa kalian play lagi. Nah, seperti itu cara menentukan struktur teks fantasi.
Jadi, orientasi ada pada paragraf pertama karena mengenalkan latar dan tokoh. Latarnya di Candi Trowulan pada Minggu pagi, tokohnya yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Selanjutnya merupakan komplikasi karena terdapat masalah hingga masalah memuncak. Setelah komplikasi, pada bagian akhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Seperti itu cara menentukan struktur teks fantasi. Demikianlah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Semangat belajar anak-anak!